main lebih agresif sih. Jangan sampai mereka yang di setup. Kalau mereka yang kena setup akan semakin susah untuk mencari celah lagi ke arah lini belakangnya. Dan inilah dia game penentuan, game ketiga antara tim GPX dan juga RRQ Sena. Keduanya butuh poin ini untuk mengamankan posisi lebih baik di babak playoff. Sementara itu, Awat Super Supriyadi dengan Lilia di area bottom lane, di area goldnya akan berhadapan dengan Taka. Ya, Vinci emang lagi rajin banget sih main Kimi di area bagian mid lane. Karena Kimi sendiri kita tahu dia punya damage steal yang sangat amat tinggi dan bahkan dari pemilihan itemnya sendiri dia lebih ke poking burst damage yang dimana Genius One akan menjadi item opsi pertama, bukan Ice Queen One terlebih dahulu. Ya lihat aja dia udah ngecicil-cicil dari area tengah dengan cepatnya membuat pemain dari GPX bisa lebih rotasi cepat dengan clearing ini sangat cepat dan Awat Super Supriyadi ternyata First blood. kira bottom lane harus terkena first blood. Rotasi dari Akid kayaknya charge yang dikeluarin sih bikin Awat nggak bisa untuk flicker, nggak bisa untuk respon. Ya bahkan kalau ngomongin soal ministan ya, Akid kan emang ministannya sesakit itu Bude. Makanya aku bilang ini di game ini ya, RRQ Sena draftnya ini ngemanjain banget si Taka. Ada Yves, ada Lolita, bahkan dari follow up damage dealernya aja Banana bisa ngebadanin gitu loh. Ya, dan dengan tumbangnya Watt sekali sih tadi, ini udah membawa perubahan juga sih untuk di area dari gold lane-nya ya. Karena pastinya dengan sedikit unggul Taka mungkin di sisi level, dia bakal lebih cepat untuk dapetin crossbow of time. Dan lebih cepat lagi nanti juga untuk bisa mengeksekusi di mana dari Watt-nya, dia masih belum punya black shoes ketika ada team fight yang terjadi. Iya, dan team fight akan terus-menerus terjadi kalau ada Ray dengan Dark Knight Falls-nya itu bisa banget ngebuka Fredo. Tinggal menunggu nih untuk Vinci dan juga Awat ngedapetin item-item yang mereka butuhkan biar bisa join the fight lebih cepat lagi. Vinci gak ada yang dia takutin sih. Ini sih transformation-nya beduk. Kita jadi usir loh. Ya harus recall sih, dan memang ini yang dicari oleh GPX ya. Buat satu recall mereka akan mendapatkan satu objektif. Turtle-nya langsung dicolek. Nah masalah utamanya adalah apakah bakal didapatkan dengan instan, karena di sisi lain ya kayaknya dari Red Triple juga ketahan di level 3 gantian nih. Wah. Gantian ya, Red Triple yang ketahan di level yang ketiga. Ray juga emblem sawi juga kan, pasti lebih cepat. Dan Red Triple di mirroring terus oleh Fredo Cutie dengan adanya Baxia Shield Unity. Lihat jalannya dia itu 2 kali lipat yang lainnya gitu kan. Dia bisa lebih sigap untuk ngerespon kawanannya. Ini Mini Johnson. Lah kan rodanya Johnson ini. Kan ban serepnya lepas. Ban serep lepas. Gliding. Johnson Baxia ya kombonya kalau kata Muawa ya. Jangan lupa, dan inilah dia Ray dengan satu nominal setup. Jump in flicker tapi ternyata digocek begitu saja. Red Triple mengamankan satu gold buff, tapi apakah ini worth it dengan 2 source skill yang digunakan termasuk dengan Retribution yang sudah diamankan untuk 1 gold buff saja. Ya, di bawah terjadi disengage dan engage yang baik, tapi di atas ini lawannya adalah otot lawan otot, Rinasmi dan juga Banana. Yang rupanya Rinasmi bisa dengan enak untuk memenangin buy one situation ya. Emang gak menang secara bebas, secara mutlak, tapi dia berhasil mengusir mundur Banana. Recall dilakukan, Banana pun ketinggalan level, sementara Rinasmi ngezoning semua member, nge-cutting dari area tengahnya. Satu turret di area top lane, gold slitnya nyaris saja habis. Kalau kata EX Planner rata-rata emang gitu lebih satisfying Bude. Bikin recall musuh kita. Iya. Itu karena lebih bisa dapetin objektif duluan kan. Kalau tumbang itu kadang kita juga dalam keadaan yang sekarat dan teman-temannya tuh bakal nge-backup kayak sekarang. RRQ Sena langsung nge-backup ke arah top lane. Tapi GPX walaupun mereka under dari kill, tapi mereka unggul banget dari poin-poin gold leadingnya, dan Red Triple jump in ke depan untung tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya GPX incar di sana. Ya, dan dengan perlahan tapi pasti nih keduanya mencoba untuk mendapatkan objektif ataupun winning condition yang harus mereka dapatkan. Kalau tim RRQ mereka harus nunggu sih ya Om, dengan win-win-nya jadi Red Triple-nya juga sebenarnya bisa bergerak. Tapi GPX selalu melakukan gerakan terlebih dahulu dengan adanya Fredo Cutie. Turtle akan menjadi sasaran selanjutnya. Ini timing yang tepat kalau RRQ mau nge-set up war. Karena mereka nggak perlu memancing. GPX akan hadir di area top lane. Sudah ada Rinasmi yang terbuka. Masih ditahan Inferno-nya. Udah di pop up masih cooldown gitu aja. Sementara Tortoise Persons dari Fredo Cutie sudah dibuka. Melawan 3. Nggak ada yang ditakutin sama sekali oleh Fredo Cutie. Mengusir mundur sementara Ray berhadapan dengan Turtle. Ini masih mau ditabrak begitu aja. Fredo Cutie bahkan gak mau pulang. Akidnya udah dapetin posisi yang bagus di arah bottom lane. Sementara itu akan ada solo, bahkan duo kill yang diamankan begitu saja dengan hadirnya Vinci sebagai gankernya. Dan ternyata Fredo Cutie akan menukarkan nyawanya demi
bottom lane mendapatkan gold shield turret, memperlama Turtle dan Akid. Dia mau mengincar ke arah Rain ya, tapi ternyata Retribution sepertinya akan ada di tangan dari Red Ripple. Wow, tim GPX dan juga RRQ sama-sama ngedapetin satu turtle-nya, setup yang baik pula dari tim RRQ. Tapi dari menit kelima ini, pergerakan di area gold lane-nya begitu bebas di area tengah dengan adanya real world manipulation. Mencoba untuk ngezoning out, mendapatkan satu turret dan udah mulai kecicil nih area tengah dari tim GPX. RRQ mulai nge-grouping up, membuat pemain dari GPX harus selalu merespon di area tengah. Ada Banana yang udah melakukan rotasi bertemu dengan Fredo Cutie. Warlord juga bertahan, terjadi penumpukan di pemain RRQ di area tengah. Fredo Cutie dalam bahaya, diusir mundur dengan ada maximum charge. Vinci mengusir tapi di area bawah. Turret berhasil didapatkan oleh tim GPX. Awan super di seorang diri. Black Shoes digunakan, masih bisa kabur. Tapi jalannya tersempit sudah. Arah kanan, arah kiri salah jalan semua. Walaupun ada Dark Force yang keluar. Tapi kali ini Ray juga dalam masalah. Seorang diri saja berduaan. 2 damage dealer besar dari GPX pun tumbang. Dan ini nggak ada trade kill sama sekali. Itu yang bikin jadi double disadvantage. Sementara ngelihat dari Vinci yang masih farming, ini sebenarnya oke, masih farming, masih dapetin poin-poin dan pundi-pundi dari goldnya. Tapi PR-nya adalah level. Level dari Red Ripple. Kalau kayak gini udah pasti bakal lebih unggul sesaat lagi. Apalagi kalau misalkan dia akan mendapatkan mid lane turretnya. Asmi jump in, oh my god, lihat di arah belakang sana Banana mengincar karena Vinci bakal tumbang sendirian. Basis Shield Trinity mencoba untuk bertahan, Banana bakal tumbang dan termeltdown dengan cepatnya. Red Ripple mungkin bakal jadi korban selanjutnya daripada reward manipulation dengan double knockout strike dan tumbang juga dari Fredo Cutie-nya. Dimasukin lagi ke dalam reward manipulation agar Inasmi tidak keluar dari dunia yang termanipulasi oleh Warlord. Wow, fight yang tadi duga-duga rupanya berhasil dimenangkan oleh tim RRQ di area tengah sana. Satu persatu dari GPX kayak mereka kelimpungan untuk menghadapi rotasi dan pergerakan dari tim RRQ yang mulai untuk melakukan fight dengan big war. Bukan split push, bukan apa. Mereka mau bersama-sama terus bergerak, berotasi, nangkepin GPX yang lagi berkeliaran. Betul, dan ini dia sih dari RRQ tadi, 5 poin kill Red Ripple. Itu adalah harga yang didapetin hanya dalam jangka waktu 2 menitan. Iya juga. Dan dengan secepat itu kondisinya, yang berarti bahwa dari GPX mau gak mau nih mereka langsung main defense lagi. Mereka yang tadinya mungkin agak bisa nyetir jalanan permainan, sekarang mereka udah mulai disetir oleh RRQ Sena. Ya, dan maju ke area depan mulai membalas dari tim GPX, melakukan counter inisiasi. Nominal Blast menghentikan Fredo Cutie. Sementara dari GPX melihat nggak ada Nominal Blast, ini adalah satu pertanda baik lampu hijau untuk melakukan turtle-nya. Sementara RRQ menukarkan dengan push di area atas. Turret demi turret menjadi objektif bagi tim RRQ. Ya, ini Taka bakal free banget sih di area top lane, mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi gold dan farmingnya. Seberapa Supriyadi terjebak di area depan dan bahkan melawan Warlord yang sekarang dalam posisi yang cukup aman. Langsung ada flicker juga. Merelakan untuk dari segi flicker yang digunakan daripada mending. Ya itu ngeri banget sih buat Red Ripple-nya ya. Mengarah ke sana dan bahkan mulai untuk mencari lagi si Vinci yang berada di bottom lane. Untungnya Vinci juga sadar. Iya, Dark Force dikeluarkan dan satu Akid terpanis, tertangkap. Sementara di belakang Taka berhasil mengeluarkan crossbow-nya, Ray-nya hilang. Dan Rinasmi nyaris saja menjadi korban. Selanjutnya di rally di belakang Vinci hadir dengan adanya energi transformation di pop up terus-terusan. Sprint juga dikeluarin, siapapun ditempel oleh Vinci. Damage total dari Vinci yang keluar begitu besar untuk menghentikan lini belakang dari tim RRQ. Maximum charge nyaris saja melukai Red Ripple. Memang terluka tapi Fredo Cutie akan menutup hal itu karena dia masih mau mencoba untuk mengejar dengan Baksir Shield Unity di area bottom lane-nya. Iya, masih dikejar begitu aja dan sementara ini bakal disengage aja. Vinci yang benar-benar dalam keadaan yang tidak terganggu. Tadi sebelumnya dia tumbang 1 kali. Kena ke arah Banana. Tapi karena Banananya tidak mengenai atau mengincar Spectre Step-nya ke arah Vinci nih Om. Ini yang bakal jadi PR karena Vinci-nya free hit. Ya, dan juga reset lagi dan lagi sih ya untuk kedua tim ini. Iya. Jadi kita bisa melihat close call banget. Dan semua akan bergantung dari Vinci buat GPX dan pastinya Red Ripple buat RRQ Sena. Iya, Karena makanya. ini Vinci ya tadi, dia bebas banget Bet, dari belakang. Energy transformation-nya, slow effect yang dikasih juga. Itu udah perih banget. Dan dari RRQ Sena, mereka adalah hero-hero yang lumayan komit ya dengan adanya Lolita bersama dengan si Dairot. Iya, asal jangan flickernya ini aja sih, flickernya nggak ready aja.
Karena buat sekarang Vinci udah punya Berserker Fury dan inilah dia Taka yang dilupakan. Shadow Striker yang sangat berbahaya. Nomor 16 bahkan di manipulasi digunakan hanya untuk Suprawa. Supriyadi jump in daripada Zri Nasmi. Mungkin akan disusul juga dengan Ray-nya, tapi Ray dalam ancaman karena dia hampir terkikis HP-nya oleh keadaan dari Banana. 2 ditukarkan 3. Malah jadi keuntungan untuk teman-teman dari geng Kapak dan Red Triple tidak mendapatkan ke arah seorang Ray. Ray yang bisa pulang untuk saat ini. Red Triple akan di-outplay karena dari Lordnya sudah mulai diinisiasi. Yes, GPX mendapatkan momen lagi dengan Vinci yang hadir belakangan. Ray dan Awad itu semua resource masuk kepada mereka. Sementara ketika Vinci masuk, dia bisa bebas di tengah-tengah. Dia bahkan nggak perlu menjaga posisi. Tempelin aja semuanya Dan karena udah nggak ada resource skill. Dia- Tim RRQ. Dia pegang purple buff loh. Itu nyebelin banget sih Vinci. Tadi ya Tadi tuh dapet. purple buffnya habis kan. Jadi kayak energy transformationnya seolah tidak habis-habis om. Ini bakal dikasih lagi sih. Harusnya. Ya sih, makanan buat si Vinci ya. Dan yang pasti makanan buat kalian semua adalah untuk mengikuti event Nyom. di mana kalian berkesempatan mendapatkan skin permanen. Yes. One Teen Pop. Wih deh, ngepop Crossbow of Tank seperti apa nanti ya? Nyanyi gak dia di atas tuh? Wow. Ternyata crossbow of tanknya di pop Agak out. bang, bang, bang. Wih. Dia nyanyi sambil lempar-lempar Iya gitu ya. sambil lempar-lempar. Keren juga. Iya lagu lama ya agak ada bang bang bang. Bang. Tapi yang paling nyantel gak sih? Iya. 515. Karena sampai in game. Sampai di in game. Di setelnya sampai di in game. Oh benar. Jadi semua orang terngiang-ngiang. Masuk ke alam bawah sadar saya ya. Dan ini GPX Lord yang pertama rupanya gagal untuk membantu mereka mendobrak inhibitor. Tapi damage dari Vinci 2 bar tuh. mengerikan. Maksimum charge-nya jedar. Belum ada yang punya item defense ya kayaknya. Radiant armor aja gak sih yang dibutuhin? Cukup ya. Iya. Karena kalau misalkan itu dihitung-hitung, ya benar-benar. Benar, satu bar itu bisa hitungan kasarnya 500 sampai 1000 ya. 1000 HP. Tuh, lihat tuh, 2000 berarti. 2000 damage. 2000 damage. Oh my god. Dan itu ingat, belum sama nantinya yang item-item yang dimiliki sama Vinci. Kalau lebih menyakitkan lagi. Apalagi tadi dia kalau nggak salah udah ngamanin Divine Glaive kan. Ya, lebih dalam ya. Nah itu baru Radian. Akid, oke. Jadi setidaknya Akid bisa nerima lah damage dari energy transfer. Ngebadanin. Betul, bisa ada garis depannya sandbag buat RQ Sena. Sembari menunggu mungkin untuk weakness point-nya pecah atau yang bisa dicari oleh si Taka. Karena di sini ya untuk segi total damage-nya ini bakal masuk dari Taka aja sih. Warlord kita belum melihat itemnya Warlord. Nah ini akhirnya ada. Masih Asquin One. Oh dia mau Genius. Ya masih Asquin One, belum ada Genius-nya. Jadi yang berarti bahwa belum terlalu dalam sih dari damage magic-nya. Sedangkan buat si Vinci-nya, Buset. dia udah berserker Divine Glaive mau ke Holy Apa Crystal. Holy? Tajir Holy banget itu. ya. Antara Holy atau Blood Blood Wings. sekalian. Iya langsung aja 3000. Ya kan apalagi pakai mystery shop di sini. Yap. Dan sebenarnya Supriyadi udah ngamanin karena brute force. Jadi untuk dia bakal dihajar oleh Banana dan juga Red Triple, dia nahan di sini. Akidnya sih mau nggak mau harus mundur sih. Atenasil juga bakal dia buat kayaknya akan dia cross sesaat lagi. Ya bener sama Akid ya. Iya bonyok soalnya kalau enggak ini butuh Radiant Armor dan Athena di waktu yang bersamaan. Athena sih paling penting ini. 3 belum punya Athena udah Erot. Pas kita one kayaknya enggak sih. Enggak. Athena enggak tuh. Atau jangan-jangan itu Mortal Rose Gold langsung. Meteor. Atau Tough Boot dulu. Rose Gold Meteor. Rose Gold. Iya, jadi tetap dapetin damage, absorb tetap ada di bawah 30%. Atau Queen Sing, Be. Queen Swing nggak pakai clock sih. Nggak pakai Oke, clock maksud sih. gua ya Boleh udah sih Build-nya Queen kayak Swing. Queen Swing. Karena nanti ketika Sekarat dan Crossbow of Tank-nya kebuka, Inspire pencet, langsung ulti, itu penuh lagi. pasti darahnya auto full. Karena kan ada efek Demonize kan. Akid jump in, apakah bakal ada pergerakan dari Luminon Blast? Masih ditahan terlebih dahulu, reward manipulasi dibuka, tapi ternyata yang diincar adalah dari Kitty karena belakang. Warlord mungkin akan jadi ancaman. Dark digunakan, tapi ternyata Red Triple mengamankan retributionnya karena Lord yang pertama kali ini langsung diamankan begitu saja dari Lord yang kedua. Begitu saja dengan Rinasmi juga untuk mencoba untuk mundur tapi gak bisa. Terkena efek slow, kakinya dipegangin Red Triple dapetin double kill dan langsung saja 3 tumbang. Tanpa niat red kill, hanya Akid yang hilang karena menurut aku Lolita di sini hanya menjadi sandbag atau samsak Bude Monster. RRQ mereka tahu betul siapa damage dealer terbesar dari GPX kali ini. Vinci menjadi sasaran utama 3 membernya menuju ke arah Vinci tanpa ampun. Winter Dungeon ditungguin. Semua yang dikeluarkan itu hanya untuk Vinci di area belakangnya. Lalu peperangan yang terjadi itu terpecah. Nggak ada yang ngejaga Vinci sama sekali juga. Makanya juga gak ada yang pegang. Oke, ini dia. Kita lihat dari replaynya. Lihat posisinya si Ray sebenarnya sih. Kalau kalian mau lihat ya, Ray kan lompat. Tiba-tiba Crossbow of Tank itu udah dapetin weakness point dan mengarah ke Ray dulu. Iya, dia target utamanya, makanya Takanya tuh
langsung inspire lagi kan. Mm-mm. Kita udah bisa bayangkan 500% attack speed ditambah crossbow of tank. Waduh. Nih makanya bakal jadi bencana kalau seandainya langsung ditabrak RRQ Sena. Bakal mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Jump in dari Fredo QT. Maka bakal coba untuk ditahan. Akid pun masih memiliki satu flickernya. Nomor 16 belum mau digunakan. Gak mau terlalu komit sepertinya dari teman-teman RRQ Sena. Karena mereka memiliki arah bagian mid lane tour lebih dahulu. Dan bahkan lihat dari nomor 16 setup jamin kena 3. Vinci dalam ancaman. Vincinya tumbang langsung ada net of jack of strike begitu saja. Dan bakal mencoba untuk bertahan. Langsung dari takannya lagi dan lagi. Crossbow of tank. Dapetin satu. Dan lihat dari Fredo QT-nya juga tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Karena sudah ada Malefic Roar dari Red Ripple. Dan juga Ray hilang. Wipe out RRQ Sena. Take this game 2-1. Yes, match ini ditutup dengan hasil yang di luar dugaan. RRQ berhasil menumbangkan